Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya mau tetap percaya kabar kita tetap dalam keadaan yang dahsyat dan luar biasa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Nah, malam hari ini dalam renungan malam, kembali kita dalam renungan malam. Sebelum kita beristirahat, saya mau kita boleh mendapatkan sesuatu, belajar sesuatu, pewahyuan yang baru, hikmat yang baru dari Tuhan. Apa yang bisa kita renungkan sebelum kita beristirahat, dan semoga bisa mengubah gaya hidup kita, mengubah pola pikir kita sebagai seorang Kristen yang benar di hadapan Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bercerita satu kisah. Suatu kali dalam Lukas 17, Yesus berjalan mau ke arah Yerusalem. Dan ketika dia masuk ke sebuah desa, dia masuk ke sebuah desa di perbatasan Samaria dan Galilea. Dari jauh ada 10 orang kusta. Ada 10 orang kusta dari jauh yang berteriak-teriak, "Yesus, sembuhkan kami! Yesus, sembuhkan kami!" Seperti itu. "Yesus anak Daud, kasihanilah kami!" Begitu kata mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, penyakit kusta adalah penyakit yang cukup mengerikan ya. Saya pernah melihat seorang penderita kusta di mana badannya rusak ya, kulitnya rusak, seluruh badannya putih, dan dia tidak merasakan sakit. Suatu kali dia tidur dan dia nggak merasakan sakit, tiba-tiba dia bangun, telinganya sudah nggak ada karena digigit tikus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itulah seorang penyakit kusta, penyakit yang menular pada saat itu juga, penyakit yang menular. Sehingga hukumnya adalah orang yang terkena penyakit kusta harus mengasingkan diri. Ya, mungkin seperti saat ini kita pandemi, orang yang terkena penyakit COVID-19 harus mengisolasi diri, ya. Tidak boleh berkerumun, tidak boleh bersama dengan keluarga mereka, tidak boleh makan bareng, nongkrong bareng, ngopi bareng, ngobrol bareng, tidak bisa seperti itu. Karena penyakit yang mereka alami adalah penyakit yang menular dan mematikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 10 orang kusta ini ada orang Samaria di dalamnya, ada orang Yahudi di dalamnya, ya. Mereka berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami, Guru, kasihanilah kami," seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus dari jauh melihat dan berkata seperti ini, "Pergilah kepada imam-imam dan tunjukkanlah dirimu bahwa kamu sudah sembuh." Begitu kata mereka. Begitu kata Yesus kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mencatat mungkin awalnya para 10 orang kusta ini ragu-ragu, saling berpandangan ya, lihat kiri, lihat kanan. Kita pergi menghadap imam, yakin. Karena di imamat dikatakan ketika orang kusta masuk ke dalam kota ya, apalagi ke daerah imam-imam ya, para pejabat-pejabat penting di kota pada saat itu, mereka akan dilempari batu. Tapi mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga mereka mulai berjalan. Mereka mulai berjalan ke arah imam-imam. Nah, Alkitab mencatat di tengah perjalanan mereka menjadi tahir. Di tengah perjalanan mereka menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka langsung melompat kegirangan bahagia dan pastinya langsung berlari untuk menghadap imam-imam dan melapor bahwa mereka yang tadinya sakit kusta sudah disembuhkan oleh Yesus. Mereka berlari, tapi dari antara 10 orang itu ada 1 orang Samaria. Ya, orang Samaria ini adalah darah campuran ya, Yahudi dulu ketika Israel dijajah dan bangsa Yahudi dijajah, dan anak hasil perkawinan campuran itu disebut sebagai orang Samaria. Ketika itu 1 orang Samaria ini tidak melanjutkan perjalanannya ke imam-imam. Mungkin mereka yang sudah sangat, "Wah, aku ingin banget ketemu sama keluargaku, udah lama banget nih gak ketemu." Mereka yang sakit kusta 9 lainnya. Tapi yang satu ini, dia tidak melakukan itu. Tapi dia kembali, dia putar badan, dia kembali kepada Yesus. Dia kembali kepada Yesus. Dia mendapati Yesus dan berkata, "Terima kasih. Terima kasih, aku bersyukur kepadamu." Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus berkata seperti ini, "Tidak adakah yang lain selain orang asing ini, orang Samaria ini?" Yesus berkata. Ini menjelaskan bahwa siapapun kita, apapun latar belakang kita, ya, ketika kita mau balik datang sama Tuhan, Tuhan gak pernah menolak kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita ketika sudah mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan, kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin seperti seorang anak kecil yang menunggu ayahnya pulang. Ketika ayahnya pulang membawa kado untuk dia, membawa oleh-oleh untuk dia,
Anak ini akan langsung mengambil kado itu, lalu membuka kadonya, mungkin isinya mainan, mobil-mobilan. Dia akan langsung menikmati mobil-mobilan itu. Dia akan langsung fokus kepada mainan itu. Tapi dia lupa kepada ayahnya yang pulang membelikan mainan itu. Dan mungkin saat ini kita berpikir, wah anak itu parah banget dia gak bilang terima kasih ke ayahnya. Tapi faktanya adalah saat ini itu adalah kita. Anak itu adalah kita. Seringkali kita lupa bersyukur. Bersyukur gak cuma kepada hal-hal yang besar, tapi juga atas hal-hal yang kecil. Bapak ibu saudara sekalian, suatu kali ada seorang yang baru meninggal dan datang dibawa malaikat ke surga. Lalu di surga ditunjukkan sebuah ruangan. Ada sebuah kantor. Wah, ini ruangan apa? Ada banyak kertas menumpuk. Oh, ini ruangan permintaan doa. Tapi di ruangan yang besar itu, di pojok sebelah kiri ada satu meja dengan tumpukan kertas, sedikit kertas. Oh, itu kenapa dia beda sendiri? Kata orang yang baru meninggal nih. Malaikat bilang, itu adalah meja ucapan syukur. Hanya segitu yang mengucap syukur. Malam hari ini yuk, sebelum kita istirahat, kita mau renungkan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan nafas hidup kita, kemampuan kita melihat, kita bisa membaca firman Tuhan, kita bisa punya keluarga yang luar biasa, kita punya lingkungan yang luar biasa. Semua adalah anugerah Tuhan yang patut disyukuri setiap saat. Mari kita bukan jadi 9 orang kusta, tapi kita jadi 1 orang asing yang disembuhkan oleh Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Balik badan, meninggalkan dahulu semua kepentingan dia pribadi, tapi dia balik badan dulu, datang kepada Tuhan dan mengucap syukur. Haleluya. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami belajar Tuhan Yesus bahwa kami harus ya Bapa, hal yang sangat kecil, yang sangat biasa, sudah sangat sering kami ketahui, yaitu mengucap syukur. Tapi acap kali, sering kali kami melupakan ini ya Bapa. Tapi malam hari ini sebelum kami istirahat ya Bapak, izinkan kami mengambil waktu sedikit dan kami mau bilang terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terlebih dalam situasi pandemi ini ya Bapak, apapun yang terjadi Tuhan, kami tahu Kamu punya rancangan yang terbesar dalam hidup kami ya Bapak. Biar kami jadi pribadi-pribadi yang mau senantiasa mengucap syukur, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan istirahat. Engkau yang memberkati, tutup bungkus keluarga besar kami dimanapun mereka berada ya Bapak. Dan besok pagi kami akan bangun dengan pengharapan sukacita yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai bertemu di renungan malam selanjutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.